Ya, terima kasih. Untuk hari ini siapa saja yang tidak turun gitu? Riko sama Demian, Aldino, siapa lagi? Pak Guru tadi dapat simpulnya kayaknya orang 4 atau orang 5. Sarika, lagunya? Ya nanti Pak Guru masukkan ke dalam absen. Ya, tapi nanti sudah Pak Guru ada juga datanya, ada juga catatannya. Pak Guru tadi dapat dari WA, katanya orang 5 yang tidak turun. Nanti Pak Guru catat. Ya, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya terkait tentang coding. Ya, nah di sini Pak Guru akan menjelaskan terkait tentang limitasi kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya, kira-kira nih, menurut kalian, pernahkah kalian menggunakan kecerdasan artifisial? Ada yang bisa menjawab? Ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah mencoba? Pak Guru yakin semuanya sudah pernah mencoba harusnya. Ada yang tahu yang seperti apa? Ada yang tahu? Ya, gini, kecerdasan artifisial ini itu harusnya sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Kalau kalian pernah membuka HP, melihat Google, pernah lihat Google? Nanti kalau kalian lihat Google, buka-buka, kalian cek, lalu kalian pernah membuka namanya aplikasi ChatGPT. Pernah? Ada yang pernah mencoba? Ada yang pernah memakai? Ada yang pernah menggunakan atau mencoba namanya Gemini di Google? Ada yang pernah mencoba? Itu semua termasuk kecerdasan artifisial. Menurut kalian, apakah KA benar-benar pintar dan dapat menggantikan pekerjaan manusia? Kira-kira nih menurut kalian bisa menggantikan tidak? Si ChatGPT tersebut, si Gemini tersebut, si Google tersebut, kira-kira bisa menggantikan pekerjaan manusia atau tidak? Tidak. Alasannya apa kira-kira? Karena apa? Karena mereka masih berbasis aplikasi, ya. Berbeda seperti manusia. Kalian ini manusia punya pikiran masing-masing, bisa mengembangkan, bisa mencari ide-ide yang berbeda dari yang bisa ditampilkan oleh aplikasi tersebut. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya Pak Guru ada menampilkan sebuah gambar. Gambar tersebut ada yang buatan dari si AI tersebut, ChatGPT atau Gemini tersebut atau Google, yang satu gambar buatan manusia. Kira-kira nih, dari dua gambar ini, gambar kakak sama gambar buatan manusia, apa sih bedanya? Kira-kira ada yang bisa ngasih penjelasan nggak? Perbedaannya kelihatannya dari mana? Ayo, coba dijelaskan. Ada yang bisa nggak kira-kira? Notia bisa ngasih gambaran nggak perbedaannya di mana? Ya, perbedaannya. Nah, apa nak? Kalau gambar KA itu gambar dari anunya. Lebih sedikit realistis. Sedangkan dari gambar itu KA-nya dia seperti menggunakan rayon. Ada lagi yang mau ngasih tanggapan? Ada lagi? Rizky mau ngasih tanggapan? Enggak? Di sini Opian bisa ngasih gambaran? Enggak? Coba kalian perhatikan betul-betul. Si gambar yang dihasilkan oleh KA, gambarnya Pak Guru rasa monoton. Hanya begitu saja. Mungkin dia memasukkan formnya begini, buatkan sebuah gambar anak-anak sedang bermain, lalu ditampilkan hanya gambar gunung, gambar rumah, sama gambar anak-anak sedang bermain. Template
biasa-biasa saja. Coba kamu lihat gambaran yang dihasilkan oleh manusia atau oleh seorang anak atau seorang yang dewasa mungkin ini menggambar. Dia menggambarnya beraneka ragam, komplit. Ceritanya di sini ada anak-anak yang bertemu sama kakeknya, keluarganya. Lalu ada yang bermandi sama sapi, ada yang menangkap ikan, ada yang payung terbang, main perahu, beraneka ragam. Dia sesuai dengan gambaran, sesuai dengan pikiran manusia tersebut, dia bisa menghasilkan gambar yang bervariasi. Beda sama yang dihasilkan sama AI tersebut. Lihat, hanya biasa monoton saja. Mungkin yang dihasilkan oleh AI tersebut, ini hanya disuruh mungkin gambar tentang anak-anak yang ada di kampung, ya cuma menghasilkan gambar tersebut. Kalau manusia disuruh menggambar, kalian disuruh gambar ketemu di kampung, ternyata pikiran kalian berbeda sama di AI. Saya pengennya di kampung itu ada yang sedang berenang, kehidupan di kampung lebih rame, ada yang ketemu neneknya, ada yang ketemu kakeknya, ada orang sedang main perahu, ada yang sedang terbang-terbang pakai para layang, beraneka ragam. Karena memang pemikiran manusia dan pemikiran AI itu berbeda. Manusia itu lebih unik, ya. Dia itu pemikirannya bisa meluas, melebar kemana-mana. Selanjutnya, mengapa belajar KA itu penting? Ya, perhatikan sini. Membangun harapan yang realistis. KA kecerdasan, namun ia juga terbatas. Jadi kita perlu berekspektasi berlebihan terhadap hasil kerja KA. Jangan terlalu berekspektasi. Hasilnya belum tentu bagus. Lebih bagus hasil pemikiran tadi itu, seperti gambar yang tadi. Lalu mengoptimalkan penggunaan KA, jangan memaksa KA untuk bekerja di luar batas kemampuannya. Jadi kalau misal Pak Guru pernah lihat di internet, dia disuruh berhitung 1 sampai 100 miliar, KA-nya tidak sanggup. Nah, jadi jangan terlalu kalian memaksakan KA tersebut, karena data yang ditampung oleh kecerdasan tersebut tidak sebanyak yang kalian miliki, ya, tidak sebanyak yang kita miliki sebagai manusia. Lalu selanjutnya, mengidentifikasi resiko dan tantangan, mencegah insiden akibat kegagalan KA, bijak terhadap bias. Lalu ada mempertahankan peran unik manusia, secerdas apapun KA, tetap manusia yang menjadi penggeraknya. Nah, karena dia KA tersebut, internet tersebut, ChatGPT tersebut, Gemini tersebut, kalian anggap sudah top, luar biasa, hebat, bisa menghasilkan pembelajaran, bisa menghasilkan konten yang lebih menarik, tapi kalian sebagai manusia itulah sebagai penggeraknya, sebagai pengontrolnya. Kalau kalian, aku ini mau mengerjakan PR dari ibu guru tentang matematika, coba tanya internet. Sekalian tanya internet, kalian anggap itu sudah betul, ternyata ibu guru belum tentu membetulkan. Nah, ternyata ibu guru bilang, ini kenapa caranya langsung, harusnya pakai langkah-langkah caranya mengisi seperti ini. Karena di internet tersebut pengennya langsung instan, 10 dikali 10 langsung 100. Ternyata ibu guru mengajarkan bukan gitu. Ternyata nanti 0 dikali 0 dulu, 0 kali 1, baru 1 kali 0. Dia harus ada urutannya, runtunnya. Ibu gurunya berharap begitu. Tapi ditaringnya tidak pengennya begitu secara instan. Ya, jadi jangan terlalu mempertahankan ini internet sudah pasti betul, belum. Ya, kalian harus juga mempertahankan peran dari seorang manusia yang pengontrol dari kecerdasan tersebut. Sampai sini paham? Paham. Ada yang tanyakan? Belum? Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama ada mengidentifikasi contoh dari keterbatasan KA, lalu menjelaskan perbedaan KA dan manusia, menyimpulkan pentingnya peran manusia dalam penggunaan dan pengawasan terhadap kecerdasan artifisial.
Limitasi kecerdasan artifisial, ada kecerdasan artifisial ini semakin canggih dan banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Namun secanggih apapun KA, ia tetap memiliki keterbatasan. Seperti yang contoh kita tadi awal tentang gambar, selalu ada kekurangannya, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tidak hanya memahami kemampuan KA, tetapi harus menyadari batasnya agar dapat menggunakan secara bijak, secara tepat, secara bijak. Jangan hanya asal-asalan. Mentang-mentang di KA sudah ada namanya di Gemini atau di ChatGPT ada namanya form, tinggal kalian tulis formnya, saya sedang belajar di kelas dengan ibu guru, langsung keluar gambarnya, kalian share dengan ibu guru. Ibu guru ngomong, orang kamu tidak masuk, ini chat mamamu ada masih. Nah, dan seperti itu. Jangan mentang-mentang internet itu sudah hebat, kalian memanfaatkannya yang tidak baik dan tidak benar. Kalian harus tahu batasan-batasannya, ya. Apa saja limitasi KA? KA tidak bisa berimitasi seperti manusia. Nah, KA itu tidak bisa dia berpikiran itu yang melebihi seorang manusia, ya. Lalu KA itu kesulitan memahami konteks sosial dan budaya. Ketika kalian tampilkan tentang budaya, tentang apa, KA ini tidak bisa mengembangkan. Contoh, kalian bisa bertanya kuda lumping dari mana di internet. Lalu internet tersebut menjawab kuda lumping dari Jawa Tengah. Nah, tidak dari Jawa Tengah dari mana? Dari Reok itu dari mana? Tidak dijelaskan. Ketika kalian bertanya sama teman kalian, sesama manusia, dia lebih memahami tentang Reok, dia bisa menjelaskan, bisa memberikan gambar. Oh, Reok itu dari Ponorogo. Reok itu kesenian daerah. Reok itu bentuknya yang gede, bisa memberikan kejelasan lebih rinci. Walaupun di internet bisa memberikan kejelasan, tapi tidak bisa menjabarkan seperti teman kalian yang lebih memahami. Selanjutnya, KA tidak bisa membuat keputusan etis dan kompleks. Lalu ada bisa salah jika datanya tidak lengkap. Nah, ini yang paling bahaya. Paling berbahaya tentang internet, datanya ketika tidak lengkap, ya. Lalu selanjutnya, tidak bisa berinovasi seperti manusia, hanya bisa mengolah data yang sudah ada. Misal, contoh lagi nih, Pak Guru mau minta tolong sama internet, bagaimana caranya biar di kelas itu tidak sering ribut. Ternyata di internet ngasih jawaban hanya simpel saja. Anak-anak disuruh diam dengan cara memberitahu seperti ini. Berbeda sama Pak Guru ketika menanyakan sama Pak Guru lain. Misal Pak Guru nanya Bu Sweet, bagaimana sih Mas tahu anak kelas 6 biar mereka mau mendengarkan. Ternyata Bu Sweet ngasih jawabannya berbeda seperti internet. Oh, kata Ibu Sweet, ternyata anak-anak itu disuruh membaca aja Pak Guru, semuanya langsung diam. Oh, ternyata berbeda, ya kan? Nah, jawaban antara internet sama manusia ternyata berbeda, ya. Sementara di kecerdasan artifisial ini, dia hanya mengandalkan data yang sudah ada. Sedangkan Bu Suhid sudah melihat kalian seperti apa sepanjang pembelajaran, sepanjang hari seperti apa. Berbeda, ya tidak? Betul tidak? Betul. Ya. Selanjutnya, perbandingan kecerdasan artifisial dan manusia. Di KA ada memiliki logika dan kecepatan analisis data yang cepat dan efisien. Dia lebih cepat tahu. 100 kali 100 langsung. Sedangkan manusia memiliki logika dan kecepatan analisis data yang lebih lambat. 100 dikali 100 harus dijabarkan dulu, disusun dulu yang rapi. Nanti ada langkah-langkahnya seperti apa baru ketemu hasilnya. Seperti itu, ya. Lalu ada lagi tidak memiliki empati dan emosi. Sedangkan manusia memiliki empati dan emosi. Ketika si kakak ini memberikan jawaban
silahkan dibuang ke tempat sampah. Manusia, mau buang ke tempat sampah, bukunya saya masih dipakai. Kalau kakak cuma bilang buang saya ke tempat sampah, tanpa ada emosi. Kalau manusia ada pikirannya, oh jangan, bukunya bisa dipakai untuk adik kelas. Oh, baju putihnya nanti setelah saya lulus bisa diberikan sama adik kelas dipakai lagi. Bisa memikirkan manusia kan? Coba kamu internet, kalian bertanya sama ChatGPT, buang, nah, langsung dibuang tanpa ada emosinya. Selanjutnya, kreativitas yang terbatas berdasarkan data yang ada. Sedangkan manusia kreativitas tinggi dan spontan, tiba-tiba spontan ide. Lalu selanjutnya ada saling mengambil keputusan yang etis, mengambil kesulitan dengan fleksibel dan kontekstual. Ada kemampuan belajar dari pengalaman secara terbatas tergantung data pelatihan. Kalau manusia kemampuan belajar dari pengalaman secara lebih luas dan kompleks. Jadi ketika kita membandingkan antara kakak dan manusia, ini ternyata berbeda sangat jauh. Betul tidak? Ya, jangan kalian samaratakan antara si kakak sama si manusia tersebut. Ya, di sini ada perbandingannya yang sudah Pak Guru rangkum, Pak Guru kumpulkan sedikit mungkin. Jadi biar kita lebih memahaminya sedikit. Kita belajarnya sedikit. Pak Guru belajar, kalian juga belajar. Ya. Selanjutnya, di sini Pak Guru ada permainan simulasi limitasi kakak. Ini Pak Guru akan membagikan ke kalian lembar kerja. Nanti kalian kerjakan secara kelompok. Bisa? Bisa? Ada yang bawa gunting? Ya, pinjam dulu. Tekan dulu, nanti Pak Guru jelaskan. Ya. Tekan dulu, nanti Pak Guru jelaskan ya. Oke. Ya, di sini Pak Guru nanti perhatikan ya masing-masing. Di sini nanti Pak Guru akan membagikan kertas yang sudah Pak Guru potong. Lalu kalian mengambil, silakan dulu ditunjuk dulu siapa ketua kelompoknya per kelompok. Ditunjuk, nanti ketuanya mengambil ke depan yang sudah Pak Guru siapkan. Yang pertama dilihat di kertasnya masing-masing kan? Di pertama, kotak pertama ada nama gambar. Nama gambar ini nanti Pak Guru mengasih kalian 3 kartu gambar. Nanti kalian ambil masa satu kelompok 3. Lalu selanjutnya ada kata kunci. Kata kunci di sini mengambil 5 kata kunci. Berarti nanti kalian silahkan mengambil secara acak 5 lembar kata kunci per kelompok. Selanjutnya ada tema, 1 kartu tema. Nah, nanti setelah semuanya sudah kalian pegang, misal nama gambarnya ditulis, contoh nanti gambar harimau, gambar kucing, sama gambar apel. Lalu kata kuncinya ada melompat, merekam, lalu ada beberapa kata kunci. Selanjutnya temanya tentang reinkarnasi contohnya. Lalu kalian bikinkan sebuah cerita yang dibuat dari gambar yang sudah kalian kumpulkan. Misal contohnya di sini gambarnya tentang harimau sama kucing sama apel. Gambar ceritanya si harimau memakan apel sembunyi dari seekor kucing karena kucingnya bisa terbang. Nah, ini ceritanya seperti apa? Ceritanya nanti cerita asal-asalan. Yang penting tersambung semuanya. Bisa? Bisa? Nanti sambil kalian mengajarkan sambil Pak Guru jelaskan. Ya? Siap-siap, kelompok 1 sini. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Novia. Ya. Novia.
Rodia mau gambar apa dulu nih untuk kartunya? Ini aja ya. 3 ini nanti tulis masing-masing. Selanjutnya kelompok 2. Mana kelompok 2? Nomor 2. Kelompok 3. Mana kelompok 3? Kelompok 3 gambar ini ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Saatnya istirahat. It's time to have break. Kelompok 1. Saatnya Pak Guru mengasih kalian medianya ini 5 biji. Silakan nanti ditulis ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti istirahatnya kita lanjut nanti pada saat nanti ya Pak Guru nanti biar ngomong sama ibu guru kalian. Ini 5 ya nak. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 2. Nih. Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 3. Apa dulu? Belum. Ini tulis dari 5 biji ya. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini temanya ya. Ini temanya. Ditulis di bagian tema. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Ditulis terlebih dahulu yang sudah Pak Guru bagikan di bagian nama gambar, itu gambar-gambar yang seperti ini yang ada keluar gambar-gambarnya ditulis dulu. Ditulis gambar apa, gambar apa, gambar apa. Lalu kata kuncinya yang 5 biji ini, yang kotaknya kecil-kecil ditulis 5 biji, temanya yang panjang tulisannya. Ayo ditulis dulu di kotak-kotak ini, sesuaikan kotak-kotaknya. Satu orang ada yang ditulis perwakilan. 5 menit ya. Ya, ditulis dulu ya. Nah, seperti 5 biji, temanya 1.
Ditulis. Ya, ditulis dulu. Temanya satu, yang panjang temanya ini. Ini temanya. Itu yang ini 5 menit itu dulu. Nama gambarnya tulis di sebelahnya. Sudah tulis? Kata kuncinya gini, yang banyak ini satu-satu ditulis. Nah, satu-satu tulis. Sedangkan ini temanya ini, cita-cita ini semuanya. Ini perwakilan saja yang masuk depan. Tulis semuanya. Ini namanya gambarnya ini. Cita, ceritanya dijadikan satu dirangkai dari temanya apa kalian temanya petualangan di kota impian. Petualangannya si naik gunung naik gunung betul dan ini cicak bijaksana dia lebih bisa terpencil berdetak saat mendaki gunung. Lalu dia berharap ternyata di sampai gunung hanya ada puncak bersama dan begitu. Ini petualangan di kota impian itu kan sebuah cerita ya. Ini ngarang judulnya cerita asal-asalan berarti tentang bebas ya. Ceritanya tentang anak bebas ya kan. Nah, bikinkan sebuah cerita dari kata-kata dari Islam. Ini ketika sedang membaca si monyet tua sedang membaca sejarah sembunyi-sembunyi, lalu sapi mengikuti pengalaman sedih, lalu sapi mengikuti pokoknya ini kata-katanya dia yang berbicara mengenai pengalaman sedih. Monyet ini dia sedih lalu sapi mengurus saat makan apel atau delman. Yang penting ada apa-apa di sini. Bisa? Ya? Ada kata apel ini. Monyet terbang sedang memakan apel, dikejar-kejar sama sapi. Yang penting berhubungan sama ini. Lalu monyet tua tersebut membunyi dari kejaran sapi tersebut saat terbang atau saat berjalan. Nah, ketualan dua ini tuliskan. Tuangkan semua yang kalian inginkan di situ, ya. Nah, menjadi kata-kata untuk dikumpulkan semua gambar-gambarnya, ya. Ini keluar semua kata-kata itu masuk karena ini datanya kita dari internet ceritanya. Apa itu bang? Yang penting kan jadi kayak kata-kata cerita. Terus apa saja dulu. Langsung muat di sini. Kopi apa?
Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, Pak Guru masuk waktu 1 menit lagi. Diselesaikan. Tidak perlu terlalu panjang, yang penting ceritanya sesuai sama tema, sama kata kunci yang sudah Pak Guru bagikan. Nah, tidak perlu terlalu panjang. Nanti perwakilan saja ya, 2 kelompok saja yang maju. Maksudnya cuma 2 kelompok dari 4 kelompok ini yang maju. Lihat kalian sudah bagus ini. Ini kata-katanya gitu. Apa dilihat di mobil, mobilnya pengen juga, oh bisa juga, ya, pokoknya sesuaikan kata-kata yang ada di sini. Ya, adalah sembunyi-sembunyi. Saya sembunyi. Tahu apa begitu ya? Bagus sudah. Ya, kamu makan apel. Kan ada apelnya. Tidak apa-apa. Ya, waktu habis. Sudah semuanya? Sudah. Ya, yang lainnya sambil diperhatikan. Pak Guru mau. Ya, ini kan sudah sering sedang membaca, lalu kita mengikuti. Ya, kita lihat dulu dari kelompok itu kelompok berapa sih? Kelompok 3 sini maju dulu orang 4. Nanti sambil Pak Guru ajarin dulu. Sini. Ya, di bawah semua kotak kecil kecilnya. Di bawah semua kotak kecil kecilnya. Ya. Sini aja, sini ya, ke sini loh, kalian ke sini. Nah, ke sini. Ya. Ayo, sudah rapi. Oke. Ya, pas yang lainnya sambil mengerjakan sambil diperhatikan ya. Oke, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berapa ke? Dari kelompok 3. Namanya siapa tadi? Ya, ketuanya Iki. Iki tadi mendapatkan gambar apa Ki? Nama gambarnya Ki? Ya, apel, monyet dan sapi. Lalu kata kuncinya apa saja Ki? Ya, temanya apa Ki? Ya. Teman-teman yang lain minta tolong didengarkan. Ini cerita asal-asalan yang dibuat oleh kelompoknya si Iki. Iki minta tolong dibacakan yang nyaring ceritanya seperti apa yang kelompok kalian buat. Dengarkan. Cerita yang dibuat. Monyet tua sedang membaca. Lalu sapi mengikuti monyet tua tersebut secara sembunyi-sembunyi dari belakang sambil memakan apel. Nah, monyetnya apa? Sapinya makan apel atau monyetnya makan apel? Sapi makan apel. Terus sudah. Oh ya, aplaus dulu untuk kelompoknya Iki. Ya. Nah, terima kasih. Ya. Kita lanjut yang lain, duduk dulu Ki. Nanti kita bahas sama-sama. Selanjutnya siapa lagi berani? Ini berani? Sudah? Tidak apa-apa. Sudah? Sini maju ke depan. Sini. Bawa aja kertas satu. Yang penting baca yang nyaring. Nah. Sini. Ya. Garis dulu yang rapi. Siapa ketuanya? Golden. Ya, Golden minta tolong dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kenalan semuanya. Golden tadi nama gambarnya apa saja Golden? Ya, lalu kata kuncinya apa saja Golden? Ya. Ya. Lalu temanya apa Golden? Ya. Pak Guru dengan teman-temannya yang lain mau mendengarkan cerita asal-asalan yang dibuat oleh kelompoknya Golden. Semuanya diperhatikan. Golden baca yang nyaring mewakili teman-temannya. Silakan Golden. Yang dibuat makan aku lalu sapi kemudian keluar berjalan lalu monyet sembunyi dari sapi. Monyetnya bisa terbang, ya. Itu karena data yang dimiliki si Golden hanya yang berkaitan tentang tersebut. Aplaus dulu untuk kelompoknya Golden. Silakan Golden, nanti kita bahas sama-sama. Terakhir Pak Guru meminta tolong sama kelompoknya Mutia. Sudahkah belum Mutia? Sudahkah belum? Tolong dirangkai kata-katanya Pak Guru lihat di sini. Sudahkah belum Mas? Ya, membuat ke langit. Sudah berhasil. Ke langit. Ya, sini masuk ke depan. Sini. Kelompok ini. 3. Enak. Sudah, dosa terlalu panjang. Sini. Kamu pas sini. Sini. Ya, baris yang rapi. Ayo ucapkan salam dulu nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya nak. Masing-masing perkenalkan namanya. Kalian mendapatkan gambar apa saja tadi nak? Kita, pelangi, sama gunung. Lalu kata kuncinya apa saja? Ya. Lalu temanya apa? Nah, ternyata impian-impian. Berarti ini mas biasanya ceritanya nggak masuk akal ini. Coba Pak Guru dengan teman-teman yang lain mau mendengarkan cerita yang kalian buat. Silakan dibacakan nah, perwakilan salah satu. Cerita yang dibuat. Ada bergaul terpencil untuk melihat pelangi. Ya. Cicak itu melewati perumahan yang berjarak dengan macet perjalanan Cicak itu dengan cepat tidak bisa sampai di gunung yang melihat Cicaknya bisa naik ke gunung. Biasanya mentok-mentok cicak cuma naik ke langit-langit. Ini cicaknya nyampe gunung. Luar biasa, aplaus untuk kelompok ini. Ya, kelompok ini. Ya. Terima kasih untuk perwakilan kelompok-kelompok yang sudah maju. Untuk yang belum maju nanti disempurnakan lagi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ya. Untuk selanjutnya, kira-kira setelah kalian mengerjakan tadi, menuliskan lalu mempresentasikan, kira-kira nih menurut kalian nih ceritanya itu jadi bagus atau jadi asal-asalan? Jadi asal-asalan. Kenapa ceritanya jadi asal-asalan? Kenapa? Karena datanya hanya karena datanya yang kalian terima hanya sedikit. Kata kuncinya cuma Pak Guru kasih 5,
temanya cuma satu, lalu gambarnya hanya sedikit, hanya 3. Kalau tadi Pak Guru ngasih gambar atau kata kuncinya sampai 100, mungkin kalian lebih panjang, lebih bagus lagi ceritanya. Betul enggak? Betul ya. Karena Pak Guru cuma ngasih data sedikit saja, gambarnya, ceritanya hanya asal-asalan. Mosok yang monyet terbang, kan tidak masuk akal kan? Karena datanya hanya sedikit. Begitu juga sama Aki ya. Selanjutnya, apa yang bisa kita ambil dari simulasi ini? Cerita yang dibuat tadi pasti tidak menjadi cerita yang enak dibaca. Betul enggak? Betul ya. Lalu memiliki rasa di dalamnya. Hal yang sama seperti KA, ketika pola pelatihan yang diberikan tidak bagus, informasi yang dihasilkan pun menjadi banyak memiliki bias. Jadi informasinya melebar kemana-mana, tidak sesuai sama pemikiran kita. Ya, kita nyampe ke refleksi kegiatan kita hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang KA? Apa saja yang sudah kalian pelajari? Kira-kira apa saja? Membuat LKPD tentang apa LKPD-nya tadi? Cerita asal-asalan. Selanjutnya tentang apa lagi? Kita mempelajari tentang apa? Kecerdasan artisial, ya, kecerdasan artisial. Lalu perbedaan antara KA dan manusia. Banyak yang kita pelajari hari ini. Mengapa mempelajari limitasi KA penting untuk saat ini? Kira-kira mengapa sih kita harus tahu mempelajari tentang kecerdasan artifisial tadi? Mengapa sih harus kita pelajari? Ada yang tahu nggak kira-kira? Biar apa kita? Biar mendapatkan data tidak apa Ki? Tidak sedikit seperti ini. Nah, ya, biar kita mendapatkan data secara banyak, secara akurat, secara penuh, ya. Jadi kita tidak asal-asalan. Nah, ya, terakhir kesimpulan, KA tidak sempurna. Ini hanya bisa melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan data yang diberikan. Lalu KA tidak bisa menggantikan empati, nilai moral, kreativitas, dan tanggung jawab manusia. Lalu manusia tetap menjadi pengarah utama dalam pemanfaatan teknologi termasuk KA. Jadi kalian jangan banding-bandingkan antara KA dan manusia. Siapa yang lebih hebat? Yang jelas lebih hebat adalah manusia. Manusia yang menggerakkan, manusia yang mengontrol, manusia yang menentukan arah, bukan kecerdasan artifisial tersebut. Sampai sini ada yang tanyakan, paham? Ya, di sini Pak Guru ada tugas buat kalian. Silahkan nanti kalian kerjakan di rumah. Ya, ini PR untuk masing-masing individu. Nah, silakan. Ini nanti LKPD-nya Pak Guru kumpulkan setelah ini nanti selesai ya. Tugasnya silakan dilihat. Ini ada pilihan ganda terkait kecerdasan artifisial tadi. Oh, silakan nanti dikerjakan. Ya, PG. Hanya PG berkaitan sama materi yang kita pelajari hari ini. Ya, nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Pak Guru kami minggu depan pertemuan kita terkait coding lagi. Ya, ini yang dikumpulkan LKPD-nya. Sudah ditulis ya? Ya, terima kasih nah. Kumpulkan. Belum. Ya, ini. Sampai ke dokumen banyak. Ya. Sudah dulu namanya. Jadi dikumpulkan yang ini ya kertasnya. Oke, terima kasih. Kumpulkan kertasnya LKPD. Ya. Nanti pilihan gandanya dikerjakan masing-masing sesuai yang sudah kalian dapatkan hari ini setelah kita mempelajari terkait kecerdasan artifisial ini. Ya, mungkin ketua kelas bisa membantu Pak Guru nanti merapikan. Ini silakan dulu Pak ketua kelas pimpin dulu doa sebelum akhir pembelajaran. Pimpin mana? Sebelum akhir
pembelajaran bersama. Ya, terima kasih banyak untuk kelas 6. Mungkin nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya, dikumpulkan tugasnya ke Pak Guru. Pak Guru akhiri pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahid. Perasaan yang saya rasakan setelah melakukan pelajaran tadi, yaitu saya merasa puas dengan yang saya siapkan, dapat saya sampaikan dengan baik, dengan maksimal saya, kemampuan saya. Walaupun ada beberapa tadi yang masih saya rasa masih kurang, mungkin ke depan saya nanti akan mencoba lebih baik lagi, Pak. Kira-kira tadi Pak Wahid perasaannya apakah ada kata sendiri mungkin tantangannya tadi kesalahan di awal mungkin menurut saya, Pak, karena ternyata di kelompok ada, saya lihat di kelompok itu salah satu kelompok mereka ini terbentuk dari siswa-siswa yang masih kurang semua. Harusnya memang terpecah dari yang siswa-siswa menurut saya bagus sama yang kurang-kurang, harusnya menjadi satu malah buruk. Ternyata mereka ini kelompoknya beda sendiri, jadi mereka tertinggal sangat jauh, Pak. Mereka itu sangat kurang saya perhatikan tadi pada saat saya memberikan beberapa tugas kepada mereka, Pak. Baik, tadi kita sudah berjumpa memberikan solusinya. Sudah bagus sekali, sudah aktif, sudah berada, hari, kemudian interaksi kita pun sudah sangat terbentuk, untuk harapan kedepannya nanti saya berharap pembelajaran ini bisa diteruskan, lalu anak-anak bisa mengikuti dengan baik, anak-anak juga bisa mengimbaskan ke teman-temannya yang belum mengikuti pembelajaran ini, dapat menceritakan bagaimana nasibnya pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Semoga apa yang ingin kita capai walaupun terima kasih banyak, Pak. Ya, Pak, terima kasih banyak, Pak.